Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP TV. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan gugatan sederhana. Nah, kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena memang banyak sekali masyarakat kita, khususnya para subscriber ASP TV yang bertanya, apakah ada cara lain untuk mengajukan gugatan yang tidak terlalu lama gitu, karena memang gugatan-gugatan yang selama ini rata-rata tidak selesai dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, bahkan bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Bahkan saya juga pernah ada perkara yang saya kerjakan di salah satu pengadilan di Banten itu sampai setahun gitu, padahal memang ada batas waktunya harus selesai dalam waktu sekian bulan, tapi memang kalau ternyata belum selesai, nah ternyata hakim juga masih bisa mengajukan permohonan supaya waktunya bisa diperpanjang gitu. Baik, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber. Pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk mengajukan gugatan yang bisa diselesaikan dengan cara cepat, kemudian sederhana dan biaya ringan gitu? Jawabannya ada. Nah, jadi kalau misalkan dulu sebelum tahun 2015 memang semua pengajuan gugatan itu harus melewati proses yang sama. Diajukan melalui pengadilan, kemudian sidang, ada 3 hakim dan lain sebagainya, dan selesainya rata-rata bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa lebih gitu. Nah, kemudian pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 ini tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nah, jadi sejak tahun 2015 itu mulai ada gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana ini substansinya hampir sama dengan gugatan biasa, nah tapi kemudian cara penyelesaiannya lebih simpel, lebih sederhana, lebih cepat dan lebih biayanya lebih ringan gitu. Nah, kenapa saya bilang lebih simpel? Karena gugatan sederhana ini waktu penyelesaiannya dibatasi. Nah, waktu penyelesaiannya dibatasi hanya dalam waktu 25 hari. Nah, perkara itu harus sudah diputus, harus sudah selesai di pengadilan. Nah, kemudian kalau sudah selesai gimana nih ketika misalkan ada para pihak yang tidak mau menerima putusan terhadap gugatan sederhana itu. Nah, itu mekanismenya setelah ada putusan gugatan sederhana, bagi para pihak yang tidak mau menerima itu bisa mengajukan keberatan. Nah, keberatan ini ditujukan kepada ketua pengadilan. Nah, selanjutnya ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Nah, 3 orang terdiri dari hakim ketua 1 orang yang senior, kemudian ada 2 hakim anggota untuk menyelesaikan keberatan. Nah, putusan keberatan ini sudah bersifat final. Nah, artinya dalam gugatan sederhana ini tidak sama dengan gugatan biasa. Nah, dalam gugatan sederhana ini tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh setelah putusan keberatan, tidak ada kasasi gitu ya. Nah, tahun 2015 ini gugatan sederhana dibatasi dengan nilai sampai dengan 200 juta. Nah, artinya kalau misalkan nilai sengketa yang kita sengketakan di pengadilan itu lebih dari 200 juta, maka tidak bisa diselesaikan dengan cara gugatan sederhana. Nah, tetapi kemudian karena terkait gugatan sederhana ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, nah banyak juga yang menggunakan gugatan melalui gugatan sederhana, maka kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2019 mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nah, jadi di dalam Perma nomor 4 tahun 2019 ini perbedaannya, yang dulu di Perma nomor 2 2015 nilai sengketa yang bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana itu 200 juta ke bawah. Nah, sekarang setelah keluar Perma nomor 4 2019 nilai gugatannya atau nilai objek sengketanya itu dibatasi sampai dengan 500 juta. Artinya kalau nilai objek sengketanya 500 juta ke bawah itu bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Nah, selanjutnya perkara-perkara apa aja sih yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana? Apakah semua perkara bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Nah, karena memang hanya perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Nah, perkaranya yang pertama adalah perkara wan prestasi atau cedera janji. Nah, perkara wan prestasi atau cedera janji, contohnya misalkan ketika kita punya perjanjian utang piutang atau perjanjian sewa dan lain sebagainya. Nah, maka itu ketika terjadi wan prestasi atau cedera janji, maka itu bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Nah, kemudian yang kedua, perkara perbuatan melawan hukum
Nah, perbuatan melawan hukum contohnya misalkan ketika kita mau bekerja sama dengan rekan atau partner bisnis kita, nah tapi ternyata partner bisnis kita berkhianat, misalkan yang awalnya kita perjanjiannya investasi, ternyata uang yang kita investasikan tidak digunakan untuk usaha, tapi misalkan digunakan untuk kepentingan lain sehingga kemudian kita dirugikan, uang kita tidak kembali misalkan. Nah, itu bisa saja masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini ketika memang nilai sengketanya 500 juta ke bawah, ini juga bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Nah, selanjutnya perkara apa saja yang tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana? Nah, banyak contoh misalkan perkara-perkara yang sifatnya khusus itu juga tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Contoh yang sifatnya khusus misalkan perkara hubungan industrial atau misalkan perkara-perkara lain yang sifatnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Nah, itu juga tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Kemudian yang kedua adalah perkara sengketa tanah. Nah, sengketa tanah ini karena memang pembuktiannya juga cukup rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga sengketa tanah ini juga tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Nah, karena kadang-kadang kalau sengketa tanah ini tidak hanya melibatkan satu pihak gitu, kadang-kadang selain tergugat ada turut tergugat. Nah, itu di dalam gugatan sederhana tidak boleh. Karena di dalam gugatan sederhana hanya dibolehkan ada dua pihak, antara satu pihak penggugat misalkan atau satu pihak tergugat. Nah, boleh nggak misalkan penggugatnya dua orang? Boleh, tapi tetap mempunyai kepentingan yang sama. Nah, penggugat dan tergugat itu juga harus berada di wilayah hukum satu pengadilan yang sama. Contoh misalkan saya mau mengajukan gugatan terhadap teman saya yang wan prestasi misalkan. Nah, maka saya dan teman saya itu harus berada di domisili yang sama. Contoh misalkan saya di Rangkas Bitung, maka kemudian yang saya gugat juga domisilinya harus berada di Rangkas Bitung, sehingga bisa diselesaikan di satu pengadilan yang wilayah hukumnya mewakili kedua belah pihak gitu. Nah, selanjutnya dalam gugatan sederhana ini boleh nggak sih pakai pengacara misalkan? Jawabannya boleh. Nah, jadi di dalam gugatan sederhana ini boleh mengajukan sendiri atau boleh melalui pengacara. Nah, tapi sidangnya ini tidak sama dengan gugatan biasa. Kalau gugatan biasa, prinsipal penggugat atau prinsipal tergugat atau orang yang berkepentingan boleh tidak hadir gitu, kecuali pas mediasi ya. Tapi di dalam gugatan sederhana ini, nah baik penggugat maupun tergugat itu wajib hadir dengan atau tanpa didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Nah, artinya meskipun pakai pengacara, maka prinsipalnya harus tetap hadir. Nah, selanjutnya setelah misalkan tadi sudah ya upaya hukum, ada upaya hukum keberatan. Nah, kemudian batas waktu penyelesaian itu 25 hari harus selesai. Nah, setelah putusan 25 hari, nah maka batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 7 hari. 7 hari dari sejak putusan dibacakan atau 7 hari sejak putusan diterima. Nah, terus kemudian setelah itu ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyelesaikan keberatan. Nah, kalau sudah putusan keberatannya keluar, nah maka tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Nah, artinya putusan keberatan ini sudah bersifat final gitu, sehingga sudah bisa dilakukan eksekusi. Nah, selanjutnya terkait dengan misalkan apakah boleh di dalam gugatan sederhana ini mengajukan eksepsi, replik, duplik gitu. Jawabannya tidak boleh. Nah, jadi di dalam gugatan sederhana ini hanya ada gugatan jawaban, artinya dibuat sesederhana mungkin. Kalau misalkan gugatan biasa itu kan panjang tuh, ada gugatan, kemudian jawaban, nah replik, duplik gitu ya, putusan sela, nah pembuktian, nah baru kemudian setelah pembuktian juga mesti ada saksi, kesimpulan gitu. Panjang pokoknya prosesnya. Nah, di gugatan sederhana ini ketika setelah gugatan langsung ke jawaban. Nah, bahkan di gugatan sederhana ini tidak ada mediasi ya, kecuali misalkan mediasi di luar persidangan atau misalkan di dalam persidangan tapi masih dalam proses sidang gitu, itu boleh selesai mediasi gitu. Tapi pada prinsipnya tidak sama dengan gugatan biasa. Nah, selanjutnya sita jaminan misalkan, apakah boleh mengajukan sita jaminan? Jawabannya boleh ya, di Perma nomor 4 tahun 2019 itu sangat dimungkinkan untuk mengajukan sita jaminan. Misalkan
Contoh misalkan apa nih? Contoh misalkan terkait dengan perjanjian pembiayaan, misalkan kita kredit kendaraan di leasing gitu. Nah, terus kemudian kita tidak membayar, sebulan nggak bayar, bulan berikutnya 2 bulan, 3 bulan, nah maka itu masuk dalam kategori wan prestasi atau cedera janji. Nah selanjutnya misalkan perusahaan pembiayaannya mengajukan gugatan sederhana, boleh apa enggak? Boleh, selama nilai objek sengketanya 500 juta ke bawah. Nah kalau misalkan objek sengketanya mobil Avanza misalkan di bawah 500, nah itu masih boleh. Tapi kalau misalkan objek sengketanya mobil Alphard misalkan yang harganya 1 miliar, atau misalkan Pajero Sport gitu yang sudah sampai 600 jutaan, nah itu tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Artinya harus melalui gugatan yang biasa. Kira-kira semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan, khususnya para subscriber yang bertanya. Nah, jadi kalau pertanyaan ada nggak konsep gugatan yang lebih simpel daripada yang biasa? Jawabannya ada, sesuai dengan Perma nomor 4 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nah, kemudian gugatan sederhana ini harus selesai dalam waktu 25 hari. Nah, ketika ada keberatan itu dibatasi dalam waktu 7 hari, artinya kalau mengajukan keberatan lewat dari 7 hari itu sudah tidak bisa. Nah, kemudian kalau sudah putusan keberatan itu sudah tidak bisa lagi diajukan upaya hukum. Nah, saya kira cukup. Nah, setelah putusan keberatan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi, artinya dalam gugatan sederhana ini tidak ada kasasi. Nah, sehingga saya kira memang gugatan sederhana ini lebih efektif, efisien, kemudian berbiaya murah, penyelesaiannya juga cepat gitu. Tapi memang tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan gugatan sederhana. Harapannya memang ke depan bisa semua perkara kita bisa selesaikan dengan gugatan sederhana sehingga tidak berlarut-larut gitu. Banyak sekali perkara-perkara yang ketika diajukan gugatan melalui gugatan biasa diajukan oleh orang tuanya misalkan, tapi karena kedua belah pihak tidak ada yang ada misalkan salah satu pihak yang tidak menerima sehingga kemudian diajukan lagi banding, kasasi dan sebagainya. Kadang-kadang selesainya ketika orang tuanya sudah tidak ada gitu, sehingga saya kira kurang efektif gitu ya. Semoga ke depan gugatan sederhana ini jangkauannya bisa lebih luas, tidak hanya misalkan terkait dengan perkara wan prestasi atau cedera janji dan perbuatan melawan hukum, tapi juga perkara-perkara yang lainnya gitu. Baik, saya kira cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di video-video berikutnya. Ya, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.